Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang tema ilmu pendidikan Islam teoritis dan praktis. Sebelum kita masuk ke materi, kita ketahui dulu tentang apa itu pengertian dari lingkup ilmu pendidikan Islam. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah. Dengan kata kerja roba, kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim, dengan kata kerjanya alama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya tarbiyah wa ta'lim, sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Kata kerja roba sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Ada beberapa ruang lingkup dari ilmu pendidikan Islam, yaitu perbuatan mendidik sendiri, anak didik, dan selanjutnya dasar dan tujuan pendidikan Islam. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, materi pendidikan Islam. Yang keenam, metode pendidikan Islam. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan. Yang kedelapan, alat-alat pendidikan Islam. Dan yang terakhir, lingkungan sekitar. Ilmu pendidikan Islam teoritis. Apa itu ilmu Islam pendidikan teoritis? Secara teoritik atau yang disebut sebagai sumber tertulis bahwa pendidikan Islam adalah sumber nilai dan norma yang menanamkan nilai-nilai keislaman, atau dalam makna lain bahwa teori pendidikan Islam merupakan bagian integrasi dari teori keimanan seseorang. Bahwa seseorang yang beriman dikatakan apabila dia telah beriman secara menyeluruh dirinya dari 3 hal yang dia lakukan, yaitu iman, ihsan, Islam, atau lebih diperinci lagi dengan imanul amal. Selanjutnya, landasan dasar pendidikan. Landasan dasar pendidikan, yaitu yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam memahami definisi Al-Quran, ada 2 pendekatan yang biasa digunakan, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Yang kedua, ijtihad sebagai landasan dasar pendidikan Islam. Yang saya maksud usaha-usaha pemahaman yang sangat serius dari kaum muslimin terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga memunculkan kreativitas yang cemerlang di bidang kependidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam. Para pakar pendidikan Islam telah menuliskan beberapa tujuan pendidikan Islam yang bertumbuh pada 4 aspek, yaitu 1. Tercapainya pendidikan tauhid dengan cara mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu dan ayat-ayat fisik, afak, dan psikis. Dan yang kedua, mengetahui ilmu Allah melalui pemahaman terhadap kebenaran makhluk Allah. Dan yang ketiga, mengetahui kekuatan kudrah Allah melalui pemahaman jenis-jenis kuantitas dan kreativitas makhluk. Dan yang keempat, mengetahui apa yang diperbuat Allah tentang realitas alam dan jenis-jenis yang lainnya. Fungsi pendidikan Islam. Apa fungsi dari pendidikan Islam? Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memudahkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini mengandung arti dan tujuan yang bersifat struktural dan institusional. Ilmu pendidikan Islam praktis. Ilmu pendidikan Islam praktis adalah sebuah upaya pendidikan dalam mengamalkan teori kependidikan ke dalam suatu amal usaha yang bersifat keislaman. Pendidikan Islam di lingkungan keluarga. Penerapan pendidikan Islam hanya bisa terlaksana dalam rumah tangga. Rumah tangga memiliki karakter sebagai berikut, yaitu 1. Di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam baik menyangkut individu maupun seluruh anggota keluarga. Dan yang kedua, didirikan atas landasan ibadah, bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, saling menyeluruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar karena kecintaannya kepada Allah. Dan yang ketiga, dapat menjadi tauladan dan dambaan masyarakat dan umat, tinggal dalam kesejukan iman dan kekayaan rohani. Dan yang keempat, seluruh anggota keluarga merasakan suasana surga di dalamnya, atau disebut juga baiti jannati. Biasanya bila kita bertahan pada perlunya subjek dalam mendidik, maka pendidikan anak harusnya dimulai sejak dalam kandungan. Anak itulah yang menjadi subjek pendidikan tersebut. Pendidikan di lingkungan sekolah. Selain dalam lingkungan keluarga, pendidikan Islam juga diterapkan di lingkungan sekolah, yaitu tujuan pendidikan Islam di lingkungan sekolah adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemukaan pengetahuan,
penghayatan, pengawalan, serta pengamalan didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlakul karimah dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain di lingkup rumah tangga dan sekolah, pendidikan Islam juga terdapat pada lingkungan masyarakat. Menurut Langgulung, tugas pendidikan Islam dalam masyarakat adalah 1. Menolong masyarakat membina hubungan-hubungan sosial yang serasi, setia kawan, kerjasama, independen, dan seimbang. Yang kedua, mengukuhkan hubungan di kalangan kaum muslimin dan menguatkan keistimewaan melalui penyataan pemikiran, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, memberi sumbangan dalam perkembangan masyarakat Islam. Peranan pendidikan Islam di sini dapat disimpulkan dalam kata memberi kemudahan bagi perkembangan dalam masyarakat lain. Dan yang keempat, mengukuhkan identitas budaya Islam. Dari kesimpulan dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu pendidikan secara teoretik membahas mengenai ilmu dan wawasan dalam sebuah materi atau referensi pengajaran. Sedangkan ilmu pendidikan secara praktis adalah pelaksanaan yang membahas pola pengajaran, lingkungan belajar, dan struktur belajar yang baik dalam penerapan dari teori ilmu pendidikan di Islam di segala hal. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.